Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Penghormatan kami kepada Bapak Camat, Pak Effendi dengan segenap jajarannya atau unsur pimpinan di kecamatan, mungkin juga unsur pimpinan di pemukiman. Kemudian Pak Ustaz Imam Masjid dengan juga segenap staf jajaran di masjid, pengajar masjid, kemudian juga dari adik-adik kami dari organisasi Gemindra dan lain-lain tadi. Selamat bergabung di sini, ibu-ibu, ibu-ibu, adik-adik kami, semuanya anak-anak kami. Alhamdulillah selamat berjumpa lagi. Mungkin sudah pernah jumpa, yang belum pernah mengumpul, alhamdulillah selamat kita melihat wajah silaturahmi. Kemudian berdaya juga wadahnya upah ketemu jiw. Kami diberi waktu setengah jam dari sekarang karena tidak mau damai kemarin panitia di desa Labili di masjid dengan di sini. Kedua panitia saya suruh duduk. Akhirnya damainya jam 9.30 berhenti di sini, kemudian lanjutkan di sana sampai jam 11 malam. Jadi menyona yang mungkin lanjut, jadi lanjut. Anak agak kenyong, tak masalah. Ya kemah kalau terbatas sekali. Kemudian mula kemah kira-kira di penghujung tahun lalu, ulun kena khutbah kena, dua kritik kecil ke masjid. Katanya loteng kosong tau, tapi hanya kalu kemah dan lewat bahasa dia mungkin dan walau dengan proses dirinya alamiah kalu masjid. Kon karena orang beri nasihat dan sebagainya. Kemudian bicara akhlak tadi. Jadi pengetahuan umum sudah makruf juga bahwa ajaran Islam berpegang banyak akidah yang fondasi dari sebuah bangunan menurut syariah adalah qiyam. Syariahnya dia berkaitan dengan ibadah mahdah dan ghairu mahdah. Contohnya as-salatu imaduddin, salat tiang agama. Salat tiang yang hadis Nabi. Nah hadis Nabi lam as-shaumu junnah, puasa dinding atau atap. Walaupun disebut junnah dari neraka, tapi itu dindingnya sebuah bangunan, kira-kira lebihnya. Jadi sementara akhlak posisinya hanya ucen, hanya ukiran, masuk atuk bunuh dah. Kemudian rumah dah pakai relief. Itu yang buat menariknya sebuah gedung. Ini akhlak. Jadi bayangkan punya gedung dia dah pakai hana menarik, hana cat, hana keramik, hana sapu-sapu polos, tabu, tidak ada manfaat. Atau gedung layanan, hana mungkin gedung yang besar, tiang besar tanpa fondasi. Fondasi hana du. Yang Nabi juga at-taqwa hauna, dan iman di dalam dada. Dia fondasi harus besar kalau mau bangunan yang besar. Bangunan yang besar harus menarik dengan tadi cat dan lain-lain. Jadi ukir-ukiran yang dianggap tidak penting, tapi dia melengkapi. Jadi inilah dia namanya Islam tadi. Ada fondasi akidah bahagian pertama, ada syariah, ini bentuk fisik. Kemudian yang berindah itu akhlak. Atau perumpamaan lain, akidah adalah tanam. Kemudian pohon yang kita tanam itu syariah, dengan daun-daunnya, dengan rindang-rindangnya, buahnya itu, bohnya, gokai, itu akhlak. Akhlak dirasakan oleh orang lain.
dinikmati oleh orang lain. Jadi menyom bak kai lagi bak jalo hana dimubuk selama-lama, itu ada pohon yang tidak berbuah. Apakah kita mau seperti itu? Dia panjang ingat menan na mati baru ingat bak jalo untuk memandikannya. Apakah kita seperti itu? Yang bagusnya kita pohon bagus, tanah subur. Ini contoh di Indamri. Buah kaya, buah rambut, buah lantak, menanti buah aplang lain-lain mungkin. Nyo tanah tanya nemu isa di Aceh. Hana lawa. Lu pernah buah lansat ini lomba Jakarta dengan oi paju. On lu pegang lansat hai peti. Duku kon sih di bawah mana orang. Jadi itu contoh tanah subur bagus. Yang tidak subur hari ini nyampat di belah minta. Lain pula ba kurma nyan bate ibalik. Nang rokok menanti bate di pula pakai. Tanya ka subur dulu ka bersyukur si puluh orang. Olehnya buah kaya pi mangak, buah kaya pi subur. Semua ada di sini. Jadi kembali kepada orang tadi. Kenapa tadi judulnya bagaimana menanam akhlakul karimah pada diri anak muda. Sebenarnya semua perlu. Begini kata orang Arab, jamalur rajuli biuquli. Jadinya ka mucawa rujuk anak buku. Ganteng laki-laki biuquli, ule berjalan. Ni ule jalan urang cedera je ke presiden. Nahi presiden dadum nauru mengkecamat hana je calon. Tapi kaji ke presiden, ditangak-tangak macam rumah dekat dak. Yang cedera je presiden. Ayu ditolak dah. Yang pakon jamal rajuli biuquli. Nian Obama tidak layak dia ke Presiden Amerika. Amerikanya standar putih, bersih, besar, gagah, carang, cerdas, cerdik, dempu, terebemo itu dia. Dia pilih karena oleh inong ni lebih hana layak alam dia pakai inong Presiden. Oh jihu ni punya inong tu. Oh ha pilih ada pun. Tapi itu tadi jamalul rajuli biuquli wa jamalul mar'ati bi jamaliha, dengan cantik itu melekat, wa adabiha, dan adabnya nyokun ku petak. Tapi dia hana apa kamu habis-habis ginas. Kamu pegah pertimbangan pentingnya akhlak no. Betapa banyak orangnya bintang filem itu bit among bak TV, itu bit among bak media, menansir bak majalah, bak halaman depan kulit majalah. Ipu blow wajah mengamaikan 10 juta. Ipu blow dirinya 10 juta. Menjual diri. Tapi nyan gonta ganti suami, gonta ganti isteri. Tu mana indahnya. Macam tu kalau cantik lebih, popular lebih, uang lebih, gempa. Tapi kerana hana adab puno. Kalau cantik saja tadi, jamalul mar'ati, perempuan itu cantiknya itu bi jamaliha, dengan cantiknya badan. Orang lelaki puno boleh bercerdas. Tapi mambuah namuno walaupun naik pegang ada biha plus adab. Adab adalah akhlak. Betapa banyak orangnya tokoh-tokoh hebat-hebat. Jadi hana adab. Itu dia tidak dihargai. Tidak sukses, malah diturunkan, malah ditangkap, malah dimasuk penjara, malah digugat dan sebagainya. Al-adabu syarfun juga di orang Arab. Nanya begah nyan hadis lepidoh na dumai hadis lo. Pilih dumai jamun kamu nama qudah. Waktu kami sekolah dulu ada hafalan. Ada yang ayat dihafal, ada yang hadis dihafal, ada yang kata-kata hukama
Jadi bacanya disebut al-adabu syarfun. Adab itu mulia. Al-ilmu nurun. Ilmu menjadi cahaya. Ilmu bercahaya. Kamu hafal. Sebab waktu ujian hafal ini. Nan mentong mahfudzat, pelajaran mahfudzat. Mentong ingat. Jadi nanti itu pegang. Al-ilmu qablal adabi. Bunuh ilmu bercahaya. Al-adabu syarfun, ilmu mulia. Nalam pegang. Al-ilmu qablal adabi. Al-adabi qablal ilmi. Adab boleh pegang. Adab lebih penting daripada ilmu. Betapa banyak orang berilmu urangnya yang dia tidak bermanfaat bagi yang lainnya. Jadi bunuh kalau video tu mungkin kau beredar ni. Yang buat videonya bagaimana kisah Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, saya beribadat seperti yang disuruh. Puasa pertama kepada saya, solat saya full, tidak ada cacat kurang. Apakah itu sudah bagus?" Sudah bagus. Tapi solatmu itu, solatmu bagus sampai solat sunat okey, tanya daukudo konyo. Itu sudah bagus. Sudah bagus sekali. Tetapi kamu hanya untuk dirimu. Salat itu untuk pertanggungjawaban diri kita sebagai kewajiban Tuhan. Kalau begitu saya juga puasa bagus sekali. Puasa Senin, Khamis semua saya lakukan sunat wajib beres. Apakah itu? Itu juga untuk kamu. Latihan kamu, kesabaran kamu semuanya untuk dirimu. Tuma pecit ya Allah lain ibadat kabeh lubut. Iaitu sedekah dan akhlakmu. Sedekah itu bermanfaat bagi orang lain. Bukan hanya untukmu. Akhlak tadi untuk orang lain. Untuk dinikmati tadi. Cat ini dinikmati oleh orang. Ini buah kaya yang mandumnya mangat bek masam. Macam ijuk pri dapat tabok. Menyoklat bosalak tak homba-homba. Jadi begitu dia. Jadi tanya manfaatnya. Maka aku pegang dalam Al-Quran disebutkan duriban alaihimud zillah, ditimpa mereka itu semuanya zillah hina. Nama saqifu, di mana saja kita berada. Maksudnya di kampung sendiri, di kecamatan sendiri, di Kabupaten Aceh Raya itu sendiri, atau di provinsi Aceh, atau di Indonesia. Nama saqifu, di mana saja berada. Illa bihablin minallah, kecuali hubungan bagus, harmonis dengan Tuhan. Tuhan menurut ayatnya 50% hubungan Tuhan lewat ibadah salat tadi. Wa hablin minannas, dan 50% dengan urusan manusia. Nyo ayat kain kat dengan bahasan kalengkap. Tapi kornya nak pegang Tuhan rupanya geakui tanya ridha Allah ma'a ridha nas. Tuhan ridha dengan ridha manusia. Kita mengharap ridha di langit, harus ada ridha di bumi dulu. Nyo hukum alam. Seperti misalnya fadhkuruni kata Allah. Surat Al-Baqarah 152. Fadhkuruni, ingat kepadaku, berzikir kepadaku. Fadhkuru ini salat juga. Akni salah dizikri, nyo salat. Baca Quran, zikir syid. Kemudian berzikir astaghfirullah, zikir syid. Salawat, zikir juga. Subhanallah, zikir. La ilaha illallah, zikir. Allahu akbar, zikir. Itu semua kita sebut zikir. Allah mengatakan fadhkuruni. Yang Al-Baqarah 152. Azkurkum. Saya otomatis menyebut kamu. Nyo hana jeda, tidak ada jeda. Fadhkuruni, kamu sebut saya.
sebut kamu. Kenapa jeda dalam menitnya? Washkuruli, bersyukur kepadaku, wala takfurun, jangan kamu ingkar. Ayat la ujungnya nak kaitan. La in syakartum la azinnanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kembali lagi, cuma apa rumah Tuhan disebutnya di mana anda pernah dengar? Allah menyebut kita di aras. Ini penjelasan yang paling detail, tapi tidak detailnya di mana saja Allah bisa menyebut kita. Jadi kita sebut Tuhan di sini, Allah otomatis dalam menit yang sama Allah menyebut dan kita di aras. Di aras didengar oleh malaikat. Malaikat ikut menyebut nama kita. Nama kita disebut itu kemudian untuk apa? Langsung malaikat itu mengkonekkan dengan hati saudara-saudara kita. Menan pantulah memantul kita santai babitih ibadah balik kita tanya. Dalam menit kita santai, dalam menit lah kaca ibalik kita tanya. Hana pegahnya kaunya, hana pegahnya nyo. Kamu pegahnya pertimbang pentingnya akhlak saja tadi. Bagi generasi muda. Jadi sebenarnya kalau semua kita hari ini karakter bangsa kita sudah rusak, sudah hancur. Mulai pemimpin sampai umur, air di selemem keruh sampai ke deh bak kuala keruh. Mau bersih air bak pintu kuala deh bersih dulu di selemem, di pucuk dapuri. Tapi kalau di sini keruh, tak mungkin di sana. Itu satu teori mau bersihkan ini tadi lantai bek penyampuh mengaik manok. Nyo penyampuh mengaik manok. Kotor, seluruh masjid kotor. Ini harusnya dilakukan oleh bangsa ini, oleh pembesar-pembesar bangsa ini. Tapi mereka memamerkan kebiadaban-kebiadaban. Mereka itu pemimpin bangsa ini keserakahannya. Buktinya KPK itu tidak pernah habis-habisnya menangkap orang. Polisi tidak pernah selesai-selesainya menangkap orang jahat. Mana hari ini kita malu. Tadi ustaz yang bergerak nyan narkoba yang di Aceh 70 lebih yang kat terdeteksi, yang diobati atau dipeget medikasi dan sebagainya, terapi itu leh 20 lebih. Hana leh 2 lebih. Jadi yang lain 70 ribu tidak terdeteksi. Yang kata tertangkap, yang kata deteksi, itu sudah habis. Mereka sudah begitu, sudah hancur. Hanali. Jadi seperti itu. Jadi punya pelayan berak. Lon pernah lonjak penjara jantung. Pernah lonjak ulam baru kafe. Pernah lonjak sering lonjak penjara di Timpang Langhoban, Hukma. Pernah lonjak Ukaju. Jadi ramai ngon tanya mandum nyonojak kan keraka setengahnya lanturi. Tapi konnya boleh pegah muatan linan di penjara di Acehnya, yang Aceh ngom Aceh besar. Muatan ji adalah seketuh misu. Atau 2 ketuh, yang patut 8 ketuh. Karena hai cuneka dan seluruh Indonesia offer perkenan ke offer ka hai cunle muatan ketuh patut terbe. Baik di Medan lebih dahsyat lom, di Jakarta lebih dahsyat lom. Ini maknanya bangsa ini yang kena ukuran tak berapa hari di Medan. Nyonya ke di Medan untuk ke hari puho bahali, hanali pengom pegat penjara. Ini pertanda bangsa ini rusak. Berbeda berbanding terbalik. Di Nanggro Cafe, Australia, di Jepang lebih elok. Jepang pengadilan tempat kantor yang paling sunyi pengadilan. Australia juga. Jadi penjara di Eropah yang di Belanda kabeh pulau tu, kabeh gelau. Hana urung. Hana pasal dalam penjara. Pengadilan ka kosong. Tanya paling gagah homjak pak kutah hukum jak pula. Pun tu je ke jaksa, je ke hakim. Tukang peh meja.
Jadi paling laris tempat di Indonesia yang paling laris, satu di hakim atau di pengadilan, yang kedua paling laris rumah sakit dan sebagainya. Kemudian yang perlu kita masuk lagi kepada akhlak itu. Kata Rasulullah, bangsa-bangsa itu ditandai dengan hebatnya akhlak. Dan apabila akhlak hancur, hancurlah bangsa. Jadi ini masalah akhlak. Begini, lun maah berakon bung pernah kenong makalah di Brunei tentang yang 4 revolusi industri 4.0. Judulnya itu bagaimana menyiapkan generasi. Olehnya kenong di Malaysia, yang seminar internasional, profesor-profesor dari macam negara. Yuba makalah kalau bagainya si judul ni. Olehnya tiga tu di Medan internasional si, na dari Korea malah. Judul hak sabar. Awak lain na pemakalah kontino. Orang lain juga nyo penting kita siapkan gedung baru yang lengkap dengan IT untuk kita proses, kita lahirkan kader-kader bangsa yang tahu tentang teknologi. Yang tambah kelompok tu juga gedung yang kena SMP, madrasah, mandum, pesantren tak puno, tak peget alat IT teknologi yang lengkap. Kita masukkan ke gedung-gedung itu walaupun hana, tapi teori. Kita lengkapkan anak didik kita semua dengan peralatan komputer dan macam-macam internet lengkap. Teorinya saya bilang itu sekolah baru hana pelai. Lumatah jago. Menancit bakman bak ensennya hana pai hale. Anemit kupeh carong kai no. Tajuk mentong HP nya Android bawanya. Nyan HP nya modernnya. Hana pai kalon buku je. Hana pai tanyong-tanyong lantung jeut mandu. Nyan boleh tapi pecit dari zaman dulu. Kapan zaman dulu? Berkaitan dengan revolusi industri yang titik nol. Revolusi industri tahap pertama 1.0 yang betul turun kolekot abad 17. Kemudian muncul masa uap ngon pesawat jadipo uap pakai gas macam yang 2.2. Yang ketiga lahir traktor. Yang revolusi 3.0. Jadi nyan bak masa traktor awak tanya hana menghitung. Itu lehinan satu traktor menggantikan 300 bajak. Bajaknya langai na aksesoris langai 30 boh. Na mata langai, na liming langai, na boh langai, na go langai, na langai, na talolihi, na anu iyo. Depu-depu rumah namit dah pegah na depu dia mai kalau hantom. Memah langai hantai kalau ber pegah boh langai. Jadi yang dah tuh boh langai, taman dah tuh boh kebu. Na kebu pasang 2, na gemoi pasang 2, tak kenah dah tu. Kemudian dia betul dua orang mat ikut trut show boleh trut. Sabah traktor menggantikan 300 orang tambah 300 langai tambah 300 kebu. 1000 ganti satu banding. Itu bukan revolusi 3.0. Hari ini 4.0 di zaman semuanya dengan ini. Beng hana peh tabah, peng hana peh tabah. Lan namnyo na peng, na nangkro, na dempu, na pesawat, na travel, dempu na hotel, na dempu na ino. Nyo ke uranyo toko na ino dempu lengkap. Pusualayan na. Nyo gekun adalah revolusi 4.0. Tanyo wonyo mandu menikmati, bukan production. Jadi tanyo mantau menikmati produk kafir karena masalah. Nyo ana tadro tagop tecok. Saya bukan itu mau sampaikan Jepang hari ini dan lain-lain sudah masuk tekon yang Google Kalon.
Revolusi industri 5.0 Cikalon pui berah. Nyan kasiap nang grogok Jepang, Korea dan penubuh nang grog kasiap. Nyan bak wate nyan thon ke atau dua thon tu nyan terkonek mandum. Terkonek misu parit jadi nyan jit kalon dari dua nang grog. Pat lon ho lon jak lon pekerjaan padum peng gaji lon pat lon pedempui tepe. Kemudian darah lon penyakit lon itu mandum leton mandum tepe. Ngon alatnya terkonek dan bantu untuk saling membantu. Urang gatin di Aceh mendum hana pastom ni padum gaji urang to TATB padum gaji presiden bagi bupati bandung pat gedam bupati nyo 5.0. Saya bukan mengajar itu. Mempegah apa? Baik revolusi dulu 1 titik, 4 titik, 3 titik, 5 titik. Akhlaknya dalam seminar lon, akhlaknya tidak boleh luput. Besok ada revolusi industri 10.0, 100.0. Dan inilah Nabi Muhammad, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Lon walaupun tugasnya mengusir syirik, membawa ketauhidan dan lain-lain semua, tapi yang paling utama misinya disebut oleh Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nyo yang paling penting. Karena akhlaknya itu sesuatu yang melekat pada tingkah laku. Jadi apabila ini tidak ada, bunuh kembali pada hadis yang Nabi Musa benar. Gejauh oleh Allah. Salat hanya, ibadat salat hanya membawa kita setengah perjalanan menuju surga. Salat hanya yang bagus, salat bagus, yang telah hana bagus, bolong-bolong hana cerita. Salat yang bagus kepegah Nabi Musa lu salat bagus tak. Punya nak kurang Tuhan, hana tapi setengah perjalanan menuju surga. Cuma puasa hana gitu, puasa membawa anda sampai ke depan surga. Bak pintu surga mudah. Cuma hana kita bawa hancur. Yang bertambang surga adalah sedekah, akhlak. Yang bertambang dengan gedihnya, nah penting cuma akhlaknya. Ibadat kehebatan, ibadat malam, dua malam, ulun puasa, laujir langit. Hanya tambang rupali, kercih tambang surga, akhlak. Nyo nanti mungkin dalam orang yang mengputar dalam video hadis dibaca ada dokumen lengkap. Bagi ban dialog Nabi Musa dengan Tuhan gak tanyong, bagi ban nyolun ka dulu ibadat. Apa? Puasa apa apa tapi menyohana akhlak dia oleh. Jadi tanya orangnya baik dah fikir ke orang tu. Hari ini memandum orangnya kaum muslimin lubuh banding mentong dua abah. Lubuh banding dua abah, mung macut apa gaya macut supaya ngapna gaya. Nyopah bate katu. Ben kilo katu wo bate hana. Nyo ekstra macut lah kemah tadi. Jadi ilun awai gepegah ba le almarhum Tan Sri Sanusi Junaid. Ganyan urang Aceh hebat Malaysia, pernah dia menteri, pernah dia gubernur, ada pun pilih. Kali kejak seluruh dunia. Oleh kejak seluruh dunia kalau nang gua maju. Olehnya gecok kesimpulan, oleh gecok kesimpulan ke kalang dibaca metemai. Metemai ni apa? Gebuh banding mentong ngak menarik. Gebuh banding awak Jepang yang hebat. Rupanya munculnya dari kaum Bushido. Bushidonya kalau mbak Google adalah karakteristik atau kode etik kaum samurai. Dulu di Jepang nak kaum samurai. Kaum samurainya kecil dia kelompok. Lagi tanya itu kelompok apa nak sama kelompok masyarakat. Itu terkenal organisasi. Awaknya karena prinsip hidup. Prinsip hidupnya 5 buah karakter. Karakter artinya akhlak. Pertama, disiplin. Nyawa Jepang. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, berani.
Yang keempat kerja keras. Yang kelima adalah setia. Orang kerja seluruh Indonesia, seluruh dunia, geteme danyan, gecok ke gua waceh, khutbah, ceramah padung gua lu nengok nyan. Gepegah dengan atanya, geulang-ulang na ba waceh. Malah waceh ko 5 boh karakter na 20 boh, na setia bunuh yang kajut 5 boh. Yang Nabi Siddiq bunuh nombor 2 dulu ya. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Dan itu 4 minimal. Awaknya 5 minimal. Tapi tanya na pemaaf, na penyabar, na penyayang, na penolong, macam-macam dunia. Na 20 sampai 100 boh. Karakter tanya yang baik-baiknya, akhlakul karimahnya. Jadi oleh karena itu, ban barosa maah berah lun kam teme PLT ba Majlis Adat Aceh. Pagi juk tuat di gubernur. Pada orangnya kau kirim berita balu bahawa nak apa dengan kalon baca. Rupanya molot di Aceh begahna dari raja-raja Aceh zaman diputuskan molot di Aceh wajib lebulun tambah 30 orang. Berarti 100 orang molot. Tujuan ni supaya nak silaturahmi tingkat-tingkat don begah. Olehnya orang Aceh wajib nak minimal 5 sikap tersebut. Bunuh disiplin, jujur, berani, kerja keras, dan satu lagi adalah setia. Rupanya awak Jepang ni contoh bawa Aceh. Jepang hebat kan tahun 45 baru orang di Ibom Nagasaki. Sedang Aceh yang turun kali kau mata Iskandar Muda, mata yang inan Cik Iskandar Muda. Raja Aceh yubuh dalam Iskandar Muda. Jadi yang 5 bohnya mononya minimal. Olehnya orang muda ngetegon Google kalau ada awak mereka namanya Thomas J. Stanley. Thomas J. Stanley. Dia ngetegonnya atau ngetegon 10 faktor sukses atau 100 faktor sukses. Itu bit keterangannya. Penelitian dicok kepada 870 doh tulisnya. Nak ditulis lengkap. Orang terkaya, tersukses, terhebat di Amerika. Termasuk Trump. Termasuk Bill Gates. Bill Gates hari ini orang terkaya di dunia. Di Bill Gates-nya. Yang duit komputer. Ji honyon terkaya. Nombor 2 Amazon yang nak aplikasi Amazon. Nombor 3 Facebook. Terkaya juga. Satu hari 20 M kita mau ulang rekening. Dari pemakaian komputer seluruh dunia. Jadi yang diteliti. Waktu diteliti tiploh boh dah begah mana. Pakon tiploh. Rupanya tiploh karakter. Penyebab orang sukses, penyebab orang hebat, penyebab orang yang kaya rayanya. Sirutuh sebab. Tiploh bohnya hana berbuat lagi apa kuno. Adalah karakter pertama jujur. Menyo awak Jepang disiplin nombor ita, jujur nombor 2. Amerika nyaka akurat. Akuratnya adalah hasil penelitian yang berkali-kali diulang. Nombor 1 jujur, perusahaan dicok sidik, sifat Nabi kena pergi kape. Hanai personal dia hana diakui Nabi. Nombor 1 hebat dunia jujur. Nombor 2 itu lagi disiplin. Nyo Jepang nombor 1 disiplin, nombor 2 jujur. Nyo lagi nombor 2 disiplin. Nombor 3 kerjasama, menyayangi sesama, saling mendukung. Yang tiploh boh pun yang sebab orang hebat, sebab orang sukses. Tanya baik dah pegah orang duduk oleh tak bunuh yang cerita orang duduk. Nyo ugonyo. Menyo pada sukses ikut Jepang je. Pertama jujur, kedua disiplin atau 1 disiplin, kedua jujur. Yang tipe Nabi. Hebat nyo, sehebat-hebatnya. Pakiban hebat mah nyo maah bagah. Manusia tercerdas di dunia. Wanyo tegon Google nak kita binar riset Habibi.
Habibie tercerdas dalam daftar manusia tercerdas. Tokoh yang paling pengaruh Nabi Muhammad. Kalau sila buku tokoh paling pengaruh pakiban apa sebab Nabi Muhammad perlu kenal. Habibie. Jadi Habibie pada boleh kali ikut. Nangon katnya orang tanya mutati nanya Profesor T.A. Sani. Gepegah dekatnya wati habis mu bakal dalam rekening katnya dalam rekening. Tertuh 7 triliun peng. Habibinya itu mau peng di puro katnya kita ya tu 10 M kita mau euro per hari kita mau dalam rekening. Dari pesawat terbang seluruh dunia icok hak pateni. Lagi lupa Bill Gates pun nyotan kon bohong. Jadi kon yang pula cerita Habibie di Habibie yang awai hanaget akai. Wategi juara le tapi ji itu pun tercerdas di Asia. Kali diuji otak ni. Uji keman. Tapi nemu ini na dua tido agam tido inang Yahudi mendua. Jadi tapi karat beek moita ham temai. Ya tanyong ba Yahudi. Hai, pakon kah gabi hai kulawan. Na dua buah cerita, tabah cerita i kajak rumah ni ya rumah ni, rumah Yahudi. Na yang pegang cerita langsung. Kesimpulan ni saya pegang, Yahudinya lupa di poh le malam di bedah di mana? Oleh di mana? Olehnya dibaca Quran. Quran dihafal. Dicok elemen dan akhlak Quran diambil oleh Yahudinya. Dan cerita Habibie cerita gemo Habibie dijih pertama juara hai lawan karena Al-Quran dibaca malam dihafal jih Yahudi anak kafe. Olehnya Habibie geklingnya haji baca Quran haji hafal Quran anak paham akhlak. Akhirnya Habibie nyan cok elemen waknya gebet malam gemano malam menjadi juara talo wak dua tu kuno dan gatnya nananya menjadi cerdas di dunia. Pakon gepegah dalam hadis Nabi akhlak Nabi Al-Quran khuluquhu Al-Quran nyuto dan nyu mencontohnya kanyo. Habibie bercerita lo kebetulan ketua Iksmi Aceh. Batik ataina uladhu Iksmi ambil tu. Tiwa cerita kan langsung lo lengo apa tau. Gatnya tengok hijreman masa Soeharto gagah-gagahnya. Iwo kena hai tewo ya jemput. Wate ya jemputnya le menteri jemput. Orang yang kepedam di Jakarta bak hotel Indonesia HI yang bak bundaran Demon tebinya. Soeharto dengan gagah masanya gejak bak tempat kama Habibie. Kesemah-semah bila ke Habibie wo. Hai ke wo Habibie don hambe. Be lun bang mangai di ro. Bok ni pakat wo. Lun hana mampu. Hana mampu pesawat juga pupuah pedam bangsa. Don hana turi don turi kata dia. Jadi akibat untuk ilon don. Upaji nang benan banebe hom gepegah bitno catatan tentang Habibie gesumpom dia presiden Soeharto buang gesumpom ini kamu punya letun lu kirim intelijen untuk melihat akhlakmu lun uji akhlak kata ibadat kata salat duha kata puasa Senin Khamis ada di sini, tahajud ada di sini, hafal Quran ada di sini, akhlak anda lengkap. Nyan moden. Bayangkan itu, bono. Nyokai pemulia itu nyan kelaganya cara. Jadi hana pat mendawat. Akhirnya bertanya, jut cik lontim. Lon tanya Mbak Don. Pertama pakon Don Nusandra Soekarno. Yang kan begak. Yang kedua pakon Don Cok Timur. Orang nak heboh pertanyaan hana payah ulang ini konyan boleh begah. Boleh begah puno akhlak zaman kapan pun menjadi hebat ini faktornya. Nyot karena wate ubit hana payah menyong lebet dan jong sepen. Lebih kurang nak kemah insyaallah berjumpa pada lagi kesempatan yang kalewat 10 minit nak kemah bakan dulu tanya. Insyaallah menyona langkah ni langkah ba kena ulam mili dah. Dan puno nak buat YouTube baca doa pasut.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzuka min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzuka min sakhatika wan nar. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna fid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.